semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Bersama dengan Kak Ida Nebaho akan belajar materi respirasi aerob versus anaerob. Selamat menonton. Respirasi seluler bisa terjadi dengan atau tanpa menggunakan oksigen. Kalau dia menggunakan oksigen, jadi di sini pakai oksigen, itu kita sebut respirasi aerob. Tapi kalau dia tanpa menggunakan oksigen, kita sebut respirasi anaerob. Ini tidak pakai oksigen. Pada video respirasi aerob, kakak udah menjelaskan detail tentang ini ya, tentang respirasi aerob. Tapi kita ulang kembali. Yang namanya respirasi pasti dia menggunakan bahan glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami glikolisis sehingga membentuk asam pirufat. Asam pirufat melalui proses dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan asetil koenzim A. Dan asetil koenzim A ini nanti akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan NADH, FADH, dan juga karbon dioksida. Karbon dioksidanya kita kasih warna biru ya. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, yaitu pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, juga satu karbonnya keluar sebagai karbon dioksida. Nah, NADH dan FADH ini akan dioksidasi. Kalau dioksidasi berarti melepaskan H+ dan elektron. Melepaskan proton dan elektron. FADH juga sama ya. Melepaskan proton dan elektron. Yang mana nanti elektron ini akan ditangkap oleh oksigen. Ini juga ditangkap oleh oksigen sehingga menghasilkan H2O. Jadi oksigen di sini dia berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Nih. Kita kasih warna merah. Nah, ini dia. Oksigen berperan sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Nah, jadi kita buat persamaannya. Glukosa yang rumus molekulnya C6H12O6 ditambah dengan oksigen akan menghasilkan ini ya, CO2 dan H2O. Ditambah dengan energi yang tersimpan dalam bentuk ATP. Nah, kalau pada video respirasi aerob, kakak udah jelaskan ATP-nya dapat dari mana saja. Pada proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat atau proses glikolisis ada 2 ATP. Dari proses siklus Krebs juga ada ATP. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan reaksinya ini. Ini C-nya ada 6, padahal di sini C-nya masih 1. Berarti ini harus kita kali 6. Ini 6 C-nya. Lalu kita lihat H. H di sini 12, di sini hanya baru 2. Berarti supaya sama-sama 12,
yang H di sebelah kanan kita kali 6. Nah, 6 kali 2, 12. Di sini 12 sama. Sekarang O-nya. O di sini 6 tambah 2, 8. Terus O di sini ini 2 kali 6, 12 ditambah 6 yang di sini. Tambah 6 berarti 18 ya kan. Padahal di sini baru 8. Yang ini harus kita kali 2. Ini kita kali 2. 2 kali 6, 12 tambah 6, 18. Jadi reaksi kiri dan kanan sudah setara atau sudah setimbang. Nah, kita hapus dulu ini ya supaya rapi. Pada video respirasi aerob, 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. 1 mol glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, 2 asetil koenzim A, 10 NADH, dan 2 FADH. Dan ATP-nya sebanyak 36 atau 38. 1 mol glukosa akan menghasilkan 36 atau 38 ATP. Ini kalau kalian pakai perhitungan di buku SMA, tapi di buku lain ada yang buat 1 mol glukosa 30 atau 32 ATP. Tergantung kalian duduk di bangku mana sekarang. Nah, ini dia kalau ada oksigen kan. Sekarang bagaimana kalau tidak ada oksigen? Ketika tidak ada oksigen, maka sel-sel tubuh akan menghasilkan ATP atau menghasilkan energi melalui respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama, fermentasi alkohol. Dan yang kedua, fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol ini terjadi pada ragi atau jamur ya. Namanya Saccharomyces cerevisiae. Ini jamur. Tapi khusus yang ini, Saccharomyces cerevisiae ini, itu adalah ragi. Dan fermentasi asam laktat ini terjadi pada hewan, terutama terjadi pada sel-sel otot. Juga pada beberapa mikroba, bakteri. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, karena ini merupakan respirasi seluler, maka bahan dasarnya adalah glukosa. Glukosa akan mengalami proses glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat. Dan kita tahu kalau proses glikolisis selain asam pirufat ada juga ATP. Jadi di sini ada, kalau 1 mol glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 ATP. Juga 2 NADH. Yang mana NADH ini hasil dari reduksi dari 2 NAD+. Nah, ini.
Asam pirufat yang ini mempunyai karbon 3 atom C, nanti akan terjadi dekarboksilasi, pengurangan karbon, dan karbonnya keluar sebagai CO2. Karena ada 2 asam pirufat, berarti ada 2 CO2 yang keluar. Dan hasilnya nanti asetaldehid. Yang mana asetaldehid ini mengandung 2C, karena tadi satu udah keluar sebagai karbon dioksida. Ini asetaldehid. Dua asam pirufat berarti ini 2 asetaldehid ya. Supaya agak rapi, ini kita kasih warna hitam. Nah, ini dia. Asetaldehid ini mempunyai karbon 2. Karbonnya 2. Lalu, asetaldehid ini dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase akan diubah menjadi etanol. Tujuan dari alkohol dehidrogenase yaitu untuk menghasilkan NAD+, supaya bisa dihasilkan ATP lebih banyak. Karena kalau tidak ada NAD+, ATP tidak bisa dibentuk. Kalau kita buat panahnya, ini NAD+ akan kembali ke sini. Supaya kalau nanti ada glukosa, maka NAD+ akan menerima elektron dari glukosa. ATP pun boleh dibentuk lebih banyak lagi. Maka kesimpulannya di sini, 1 mol glukosa pada fermentasi alkohol akan menghasilkan yang pertama 2 ATP, 2 CO2, dan hasil akhirnya tadi 2 etanol. Nah, itu dulu untuk fermentasi alkohol. Kita lanjut bagian yang kedua, itu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi ketika seseorang lari cepat atau lari sprint. Kalau pada hewan, contohnya buaya, ketika buaya menerkam mangsanya. Juga terjadi pada beberapa mikroba. Dan semua ini terjadi ketika oksigen tidak cukup. Padahal sel-sel otot memerlukan banyak energi. Nah, kita ambil satu contohnya, yaitu ketika seseorang lari sprint. Jadi, ketika seseorang lari sprint, berarti dia membutuhkan banyak otot-otot yang bekerja kan? Sel-sel otot banyak bekerja. Kalau banyak sel otot yang bekerja, berarti membutuhkan lebih banyak energi. Padahal, suplai oksigen atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh ini tidak cukup untuk menuju sel-sel otot yang butuh banyak energi. Suplai oksigen tidak cukup
untuk menuju sel-sel otot yang butuh banyak energi. Lalu, bagaimana tubuh kita menghasilkan energi? Yaitu dengan cara ini, fermentasi asam laktat. Bagaimana prosesnya? Proses yang pertama yaitu glikolisis. Jadi glukosa akan mengalami glikolisis dan menghasilkan 2 asam pirufat. Juga dihasilkan 2 ATP. Kita ganti warna. Juga dihasilkan 2 NADH yang terbentuk dari 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Asam pirufat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase akan diubah menjadi asam laktat. Karena ada 2, maka asam laktatnya juga ada 2. Nah, di sini terjadi pendegradasian NADH menjadi NAD+. Sehingga kalau kita buat panahnya, jadi gini ya. Jadi, dari glukosa menjadi asam pirufat, NAD+ diubah menjadi NADH. Asam pirufat menjadi asam laktat, NADH-nya diubah kembali menjadi NAD+. Sehingga NAD+-nya tetap ada, supaya ATP bisa dibentuk kembali. Enzimnya tadi laktat dehidrogenase. Akumulasi asam laktat ini akan menyebabkan tubuh kram, karena asam laktat ini dia bersifat toksik. Toksik itu racun ya. Toksik inilah yang menyebabkan otot-otot kita jadi kram atau pegel. Nah, apakah ini bisa dihilangkan? Bisa ketika oksigen sudah tersedia, maka asam laktat akan kembali diubah menjadi asam pirufat, dan asam pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A dan memasuki proses siklus Krebs transport elektron fosforilasi oksidatif. Jadi kesimpulannya, pada fermentasi asam laktat, bahan dasarnya 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 ATP dan 2 asam laktat. Padahal kalau pada respirasi aerob tadi, 1 mol glukosa menghasilkan 36 atau 38 ATP. Kalau pada respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, hanya menghasilkan 2 ATP. Fermentasi asam laktat juga hanya menghasilkan 2 ATP. Etanol yang dihasilkan pada proses fermentasi alkohol ini mengandung banyak energi. Maka dari itu, etanol ini digunakan sebagai bahan bakar karena dia mengandung energi tinggi. Sekian dulu video untuk kali ini, semoga bermanfaat.